Tahun Macan Air Imlek 2573 sebentar lagi akan berakhir pada tanggal 21 Januari 2023. Dan tentu saja kita akan menjelang tahun kelinci air 2023 sampai dengan 2024. Tepatnya mulai 22 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024. Untuk itulah saya hadir pada saat ini untuk memberikan kabar gembira kepada Anda semua, para juragan yang baik hati, bahwa buku peruntungan tahun kelinci air Imlek 2574 ini dan juga kalender Imlek 2574 sudah memasuki tahapan pre-order. Tentu saja Anda sudah dapat mengajukan pesanannya mulai sekarang. Silakan. Mohon bertanya Pak Kang, saya Sio Monyet, pindah rumah tahun 2019 di tahun babi, dia bilang. Nah, monyet kan di tahun babi waktu itu ciong ya. Saya kena siklus berapa tahun ya Pak, katanya. Karena benar apa kata Pak Kang, pindah di tahun yang ciong berakibat pada keuangan dan bisnis. Dalam konteks ini ya saya jawabnya kalau nggak 3 tahun, 6 tahun, ya 12 tahun. Kalau satu dapur ada di lantai bawah, satu dapur di lantai atas. Nah ini yang tidak boleh ya, mengganggu keharmonisan keluarga ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan tangga dari dapur yang bawah bisa menuju ke dapur yang di atas, ini lebih berbahaya bagi ekonomi karena beban rumah tangga menjadi lebih berat. Desember 2022 jam 7 sampai dengan jam 8 malam kita akan berbincang tentang fungsi bersama dengan Bapak Kang Ongkian. Katanya lagi film Pak Kang. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Juragan Daniel. Enggak bindeng Pak, sehat. Ya lumayan lah ya. Gimana libur Natal tahun baru kemana nih? Ya mengunjungi sahabat Sonora dimanapun berada. Karena kewajiban lebih penting toh? Nggak kemana-mana Pak. Pokoknya enggak lah. untuk sahabat Sonora tiap hari Jumat ya, Betul, jaga gawang. Jaga gawang. Gimana hari ini Pak Kang ke YouTube rame? Sebelum kita membahas itu semua, pertanyaan-pertanyaan sahabat Sonora yang penting-penting itu, izinkan kita nih mengucapkan selamat merayakan Festival Tungce Hari Onde-Onde. Oh iya. Udah makan belum kemarin ondenya? Ondenya tadi siang makan onde, tapi onde yang bulat itu isi kacang hijau itu bukan ya? Betul dong. Oh betul. Ya, yang kuahnya ada rasa jahe. Itu ronde Pak Kang. Ronde, onde-onde ya, tangyuan dia juga. Oh gitu. Ya, nah itu dirayakan untuk memperingati kan saat musim dingin yang paling dingin udah berlalu. Ya, dimana sinar mentari ya sudah menguat kembali hingga energi positif mengalir masuk ke dalam rumah hunian kita, ke diri kita dan ke dalam benak kita sendiri. Ada hoki besar dong. Amin. Nah, Sudah makan onde-onde? Sudah dong. Untuk itu kita ucapkan Happy Tungce Festival. Semoga kehangatan alam semesta menggelorakan jiwa raga kita. Amin. Menyukseskan sepak terjang, menyejahterakan kehidupan, membahagiakan kita semua lahir dan batin. Amin. Nah, tidak berbeda dengan alam semesta, bahkan melebihi itu adalah kasih sayang, kehangatan dari orang tua kita. Ya.
Selamat Hari Ibu. Oh iya betul. Kemarin ya Pak Kang. Benar, kasih sayang ibu tiada dapat diungkapkan apalagi dibandingkan. Dan takkan mungkin pula terbayarkan. Aku beruntung menjadi anakmu, Ibu. Semoga aku pun bisa menjadi kebanggaanmu, Ibu. Ya, mudah-mudahan ini mewakili semua anak terhadap ibunya ya. Semoga anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang beruntung. Ya. Nah, oleh sebab itu pula kita juga harus bersyukur dan menjunjung tinggi Ibu Pertiwi kita ini. Wah. Ya, Yang paling besar, Ibu ya. Pertiwi kita ini juga sedang dirundung masalah. Iya. Nah, kita sebagai anak bangsa harus mendukungnya. Ya, jangan sampai kita kemudian dipojokkan oleh negara-negara yang mau meraup sumber daya kita ya dengan upaya-upaya tidak terpuji semacam apa tuh? Semacam penjajahan terselubung ya toh? Iya. Masa kita yang punya barang kita dilaporkan ke WTO? Sendiri yang jadi Nah, makanya untuk itu kita harus mendukung Bapak Presiden kita dengan segala keyakinan dan perjuangannya. Ya. Kalau dia yakin kita semua juga mendukungnya, Indonesia pasti makin jaya ke depannya. Amin. Nah. Natal sekalian Pak Kang. Karena itulah saya juga mau mengucapkan selamat Hari Natal Yes. agar damai kita di muka bumi ini. Selamat Hari Natal. Semoga gema Natal di tahun 2022 ini makin mendewasakan keimanan kita hingga lebih bijaksana Amin. dalam menapaki kehidupan, khususnya dalam bersikap dan bertoleransi. Nah, dengan kita bersikap baik, bertoleransi sesama antara kita, kita akan menjadi negara yang jauh lebih kuat. Ya. Betul. Jadi tadi kita merayakan hari Onde, hari apa namanya hari Onde itu Pak? Festival Tungce ya. Hari Ibu, besok sudah malam Natal. Betul. Pastinya semoga selalu bahagia ya dan juga selaras dengan hidup ini. Betul lah, kita harus saling mendukung satu sama lain. Ya, betul sekali Pak Kang. Oke, baiklah. Sudah boleh kita bahas pertanyaannya sekarang? Oke, saya mau mengunjungi sahabat sonora kita ya yang bernama Filipus Cahyadi. Hai, Filipus Cahyadi. Bertanya pada video, kalau mau sukses dan banyak rezeki, jangan ada pintu mati. Mohon bertanya Pak Kang, saya sio monyet. Pindah rumah tahun 2019 di Ini tahun rumah baru 2019. betul, di tahun babi dia bilang. Ya. Nah, monyet kan di tahun babi waktu itu ciong ya. Ya. Saya kena siklus berapa tahun ya Pak katanya. Karena benar apa kata Pak Kang, pindah di tahun yang ciong berakibat pada keuangan dan bisnis. Ya. Terima kasih Pak, mohon dijawab. Ya, dalam konteks ini ya saya jawabnya kalau nggak 3 tahun, 6 tahun, ya 12 tahun. Kenapa? Aduh. Karena saya nggak bisa menjawab yang lebih tepat. Kan perlu data juga kan. Ya kalau cuma dibilang saya sio monyet terus perhitungan saya. Oh iya. Oh iya kan sangat pribadi ya kalau itu. Iya, dan itu pun ngitungnya lama banget gitu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan Juragan Filipus Cahyadi selesai dalam 3 tahun gitu ya. Amin. Dan tentu saja kalau pergerakannya cepat berarti dia 3 tahun selesai begitu ya. Nggak usah khawatir. Nah, masih seputar rumah ditanyakan oleh Uci Aja ya pada video, kalau kemampuan tersangsikan, rezeki pun terminimalkan. Selamat malam Pak Kang, rumah saya 1 bangunan tapi ada 2 rumah, seperti rumah petak, rumah kopel kali ya. 1 bangunan. Jadi 2 rumah, dua jadi rumah gitu begini, Pak Kang. 1 hubungan dia terbagi 2 gitu ya. Oke. Rumah saya yang di ujung katanya. Bangunan kami menghadap ke samping rumah tetangga. Yang rumah sebelah di bagian depannya rumah tetangga. Jadi rupanya dia kan berdua nih ya.
yang sebelah dia nih, yang tetangga dia di kiri misalnya, itu menghadap ke samping muka daripada rumah tetangga yang dia bilang disampingkan itu. Ya, sedangkan rumah saya di bagian belakang. Jadi yang dia tuh di bagian belakang, ngadep bagian belakang rumah tetangga itu. Ya, adalah bagian WC, kamar mandi dia bilang. Dipagari dengan seng di bagian belakangnya, Pak. Nah, sekarang itu ketimpangan besar antara saya dengan rumah sebelah, dia bilang. Oh, ketimpangan rezeki maksudnya ya. Kami hanya bisa hidup pas-pasan, bahkan seringkali kurang. Bagaimana cara menanggulanginya? Terima kasih banyak sebelumnya Pak Kang dan Radio Sonora. Bagaimana menjawabnya ini juga kan? Ini ya, kalau menghadap samping tetangga saja itu sudah berarti jelek dong ya. Kita sudah pernah bahas tuh juga kan. Nah, tergantung berapa jarak kita ke dinding samping itu. Kalau jarak kita di atas 6 meter masih oke, ya, terhadap dinding itu. Nah, kalau jaraknya semakin dekat, kita akan semakin jelek. Apalagi yang kita hadapkan itu adalah posisi WC, tentu jauh lebih jelek. Nah, bagaimana menanggulanginya? Menanggulanginya sih sebetulnya nggak sulit-sulit amat juga kan. Kita bisa menanam pohon-pohon bambu ya, dirapetin di pinggiran tetangga tadi. Nempel ke temboknya dia. Nempel ke temboknya dia, ke sengnya dia tuh ya. Nah, kalau itu nggak bisa pun, bisa kita pasang cermin di pintu rumah kita menghadap ke depan. Ya, kalau bisa cermin cembung. Tetapi apakah itu menjadi efektif untuk menangkal segala sesuatu yang berkaitan dengan ketimpangan besar tadi? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena banyak aspek yang menjadi parameter bagi keberhasilan. Jangan-jangan yang sebelah rumah itu posisi kedudukan rumahnya cocok, sedangkan untuk juragan Uci aja mungkin nggak cocok. Sedangkan tetangganya mungkin bidang bisnisnya cocok, sedangkan Uci aja enggak gitu. Kemudian si tetangga mungkin memulai sesuatu pada saat yang benar. Uci aja mungkin melakukan segala sesuatu mulainya seperti juragan Filipus Cahyadi tadi yang memulai usaha pada saat Ciong. Nah, ini kan banyak aspek nih. Nah, jadi sebaiknya untuk khusus juragan Uci aja, saya sarankan mengajukan WA ke Sonora ya, bertanya dengan data pribadinya gitu. Kalau perlu minta Sonora untuk on air ya, supaya lebih jelas permasalahannya apa gitu ya. Karena kalau berkaitan dengan keberuntungan ini kan penting banget nih untuk mensejahterakan kehidupan kita, betul kan? Siap. Nah, saya lanjut ya. Lanjutnya selanjutnya ya Pak Kang. Boleh. Kita lanjutkan selanjutnya berikut ini sahabat saudara. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Dan yang kedua sahabat sonora fungsi bersama dengan Bapak Kang Hongkian. Lanjut Pak Kang. Oke, ada yang mau beli rumah juga kan Daniel? Ya, silakan. Nickname-nya Astral Second. Siapa Maaf? Astral Second ya, pada video tanya jawab 038 yang bikin banyak rezeki dan yang datangkan sial. Ya. Jika membeli rumah bekas di mana histori pemilik rumah sebelumnya hidup sendiri, belum nikah,
tapi telah memiliki pasangan, namun meninggal karena kanker dan rumah telah ditinggalkan kosong selama 3 tahun dengan posisi barang-barang almarhum masih di situ. Apakah bagus katanya? Ya. Nah sebetulnya sih ini juga kita juga agak rancu nih. Ya. Dia bilang gini kan nih. Jika membeli rumah bekas di mana histori pemilik rumah sebelumnya hidup sendiri, belum nikah tapi telah memiliki pasangan, namun meninggal, yang meninggal pemilik rumah atau pasangannya? Iya benar. Iya. Ya, jadi ini agak rancu. Tapi oke lah, itu kita nggak permasalahkan. Namun kalau mau beli rumah itu sebetulnya nggak ada masalah sepanjang udaranya itu kita buka dulu. Apanya Pak? Kita bicara bahwa tanah itu cocok sama yang mau beli nih ya. Jadi kalau udah tahu itu cocok dan kemudian karena khawatir, yang penting tuh semua pintu-pintu dibuka ya, sering kali dibuka supaya energi yang positif sudah masuk, lama-lama itu energi negatifnya akan hilang sendirinya. Ya. Nah, tapi kalau dia bilang apakah bagus, kembali seperti yang Anda tanya tadi juga Daniel. Kalau apakah bagus, kita nggak bisa jawab cocok atau tidak, itu kembali ke situ ya. Nah, atau sebaiknya cari rumah lain saja. Ya, kita juga nggak bisa kasih usulan karena kita nggak tahu itu rumah posisinya cocok atau tidak, ya kan? Nah, untuk ini kali pun Astra Second diharapkan untuk langsung bertanya ke Radio Sonora ketika acara sedang berlangsung. Ada Kak Risa. Ya, pada video kalau mau sukses dan banyak rezeki jangan ada pintu mati. Dia bilang nih juga kan, mau kaya katanya. Di depan dapur ada taman yang terlihat langit tapi terkilung katanya. Saya juga nggak tahu. Mungkin terkeliling kali, terkurung kali. Di dalam rumah katanya. Ya, ini mengganggu apa tidak ya Pak? Ya tentu saja tidak, nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya Pak, ada taman gitu ya? Nggak ada masalah, malah bagus dong buat udara dari dapur ya. Asalkan seperti ada satu pembahasan kita di video bahwa taman itu bisa kita lihat dari jendela. Jangan kita buka pintu yang lebar-lebar. Nah ini yang akibatnya menjadi gangguan terhadap pintu utama nantinya gitu ya. Dan pintu itu sendiri kemudian menjadi ancaman bagi posisi kompor karena kompor tidak boleh berhadapan dengan pintu gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada Juragan Hadi. Ya, bertanya pada video penyekat gorden dan gawangan di depan pintu dapur. Malam Pak Kang, izin bertanya, apakah posisi dapur berada terpisah dengan ruang utama, dipisahkan dengan selasar, diperbolehkan menurut feng shui? Boleh-boleh aja. Ya, yang penting posisinya benar ya. Dan terdapat 2 tangga dalam 1 lantai. 1 tangga dalam ruangan rumah, 1 lagi tangga servis untuk jemur material besi bentuknya L, juga nggak ada masalah. Jadi kedua-duanya nggak ada kekeliruan sepanjang pemosisian daripada dapur tersebut, peletakan tangga-tangga tadi tidak melanggar pantangan. Nah untuk itu tentunya Juragan Hadi rajin-rajinlah menyimak video-video yang telah kita publish ya di channel YouTube-nya FSA. Masih seputar dapur nih, ditanyakan oleh Sukses dan Bahagia. Ini udah enak banget, masih mau nanya dia. Udah sukses, udah bahagia, apalagi yang dicari? Kaya raya dong Pak. Kaya raya, kalau nggak bahagia juga susah. Kalau udah bahagia tuh udah enak banget gitu ya. Nah, pada video yang sama tentunya dengan yang di atas tadi ya, yang baru saya bertanya. Izin bertanya Pak Kang. Ya. Kalau depan pintu kamar utama saya sekat ruang keluarga tambah ruang tamu
Jadi ruang keluarganya termasuk sebagai ruang tamu. Oh iya. Dengan kulkas hitam besar. Kulkas pintunya hadap ke ruang makan. Jadi pintu utama saya ketika buka melihat samping kulkas. Boleh nggak begitu juga, Gan? Boleh. Boleh, sepanjang memang ruangannya tidak besar. Iya. Tapi kalau ruangannya misalnya kamar ruang tamu itu lebarnya 4 meter, kulkasnya cuma semeter, yang melompong tuh 3 meter. Iya. Ya, belum tentu juga. Sama dia pintu utama itu langsung dapur bahkan ya. Betul, jadi nggak boleh juga dong. Iya betul. Nah, terlebih kalau 1 meter itu ternyata tidak berhasil menutup lebarnya pintu. Nah, ini salah juga. Nah, yang sebaiknya adalah kita membuat penyekat itu harus lebih lebar daripada pintu, setidak-tidaknya juga lebih tinggi daripada tinggi pintu. Saya pikir nggak ada jendela yang tingginya lebih tinggi dari pintu. Ya, jadi sebaiknya patokannya ya seperti itu ya. Lebih lebar daripada pintu, lebih tinggi daripada pintu. Oke? Harus solid tembok atau boleh triplek sih Pak? Boleh triplek. Oh boleh. Oke. Boleh dong, Bannya ya. yang penting lebih tinggi dan lebih lebar ya. Betul ya. Jadi nggak perlu tembok ya. Yang penting masif ya, tidak berlobang-lobang. Oke. Oke, masih oke, kita lanjut. Masih 4 menit. Ada Juragin ya, Tuti Sastra Ningrat. Halo Juragin Tuti. Bertanya pada video tanya jawab 038 yang bikin banyak rejeki dan yang datangkan sial. Salam sehat sejahtera Pak Kang. Saya Tuti ingin bertanya. Silahkan. Yang dimaksud dengan sentral rumah itu kan lebar depan dibagi 3, panjang dibagi di samping, panjang ke samping dibagi 3. Kemudian bagian kotak yang di tengah disebut sentral atau pusat bangunan. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, apakah cara menghitungnya dari ukuran tanah atau ukuran bangunan? Yang benar yang mana Juragan? Ukuran bangunan. Iya, ukuran bangunan. Kenapa? Karena kan udah dibilang tadi. Dari apakah dia yang bertanya nih ya? Kemudian bagian kotak yang di tengah disebut sentral atau pusat bangunan. Ya berarti yang harus diukur bangunan kalau mau mencari pusat bangunan. Betul. Kalau mau mencari pusat tanah yang diukur adalah tanahnya. Tanahnya. Ya. Nah, tetapi patut dimaklumi, dipahami oleh Ibu Juragin Tuti Sastra Ningrat bahwa dalam feng shui kedua-duanya harus dihitung, sentral rumah dan sentral bangunan. Tapi dalam konteks yang ditanya tadi, karena dia sudah menekankan adalah pusat bangunan, ya tentu pusat bangunan jawabannya. Kalau dua-duanya itu patokannya yang rumah yang bangunan Pak? Dua-duanya jadi patokan, karena jadi patokan. iya, karena kan kalau begitu kita harus menghitung juga kepentingan halaman, dah. Oh, iya. Ya. Apakah cara menghitungnya dari ukuran tanah atau ukuran bangunan? Karena 3/4 bagian belakang rumah saya ada halaman terbuka. Jadi sudah jelas ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua ditanyakan, lalu jika sebagian kecil awal dari tangga mengenai sedikit bidang senter rumah, apakah juga tidak baik? Mohon pencerahannya Pak Kang. Kita sudah menjelaskan bahwa tangga tidak boleh berada pada pertengahan ya daripada bangunan rumah ya, daripada sentral rumah. Tapi kita juga jelaskan bahwa yang dihitung adalah tangga tempat sampainya, bukan awal berangkatnya. Jadi kalau tadi dia tanyakan, jika sebagian kecil awal dari tangga ya, awal dari tangga, jadi bukan dong ya. Yang tidak boleh itu ujung daripada tangga, ujung atas. Oh. Ya. Tapi kalaupun sedikit ya tentu juga tidak bermasalah begitu ya. Oke, pertanyaan yang terakhir dia dari Terakhirnya ya. kenapa? Setelah jeda terakhirnya. Boleh. Oke. Tahun macan air Imlek 2573 sebentar lagi akan berakhir pada tanggal 21 Januari 2023. Dan tentu saja kita akan menjelang
tahun kelinci air 2023 sampai dengan 2024, tepatnya mulai 22 Januari 2023 sampai dengan 9 Februari 2024. Untuk itulah saya hadir pada saat ini untuk memberikan kabar gembira kepada Anda semua, para juragan yang baik hati, bahwa buku peruntungan tahun kelinci air Imlek 2574 ini dan juga kalender Imlek 2574 sudah memasuki tahapan pre-order. Tentu saja Anda sudah dapat mengajukan pesanannya mulai sekarang. Silakan. Sudah kita dengarkan beberapa pertanyaan dari YouTube. Silakan Anda juga saksikan langsung di YouTube Fengsu Entusias ya, FSI. Silakan search Kang Hongja dan juga Anda bisa simak juga di YouTube Sonora FM 92 Jakarta. Kita lanjutkan. Mari Pak Kang. Masih pertanyaan dari Tuti. Jadi juragin Tuti Sastra Ningrat ya. Maaf Pak Kang, satu lagi pertanyaan dari saya. Rumah saya menghadap ke timur. Oke. Ya, ke timurnya kita nggak bisa bahas tuh ya, karena perlu data kepala keluarga. Ya. Dapur bersih di lantai 1, letaknya pojok belakang sebelah kiri jika menghadap ke jalan. Jadi kalau rumah itu menghadap ke timur, maka di belakang kiri adalah barat laut ya. Lalu di atas persis dapur tersebut dibuat dapur kotor ya di lantai 2. Ya. Kemudian di atas dapur kotor lantai 2 sudah dicor untuk meletakkan tandon air. Menurut pendapat Pak Kang bagaimana? Ya, jika berkenan mohon dijawab, terima kasih. Tandon air di atasnya dapur kotor pada prinsipnya tidak terlalu bermasalah asalkan tandon itu tidak besar ya, tidak menyita dan mendominasi sektor barat laut tersebut ya. Karena sektor barat laut tersebut adalah posisi yang harus dipertahankan sebagai area yang bersikap mengayomi keluarga. Kalau banyak air maka dia akan runtuh pengayomannya. Tetapi kalau tandon itu kecil tidak masalah. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah kalau satu dapur ada di lantai bawah, satu dapur di lantai atas, itu berarti kan ada 2 dapur ya. Nah ini yang tidak boleh ya, mengganggu keharmonisan keluarga ya. Kemudian kalau dihubungkan dengan tangga dari dapur yang bawah bisa menuju ke dapur yang di atas, ini lebih berbahaya bagi ekonomi karena beban rumah tangga menjadi lebih berat. Ya begitulah, mudah-mudahan Juragin Tuti Sastra Ningrat memahaminya. Saya tanggung ada satu, saya selesain ya. Iya boleh. Bahkan sebelum satu lagi, kalau yang di lantai 1 tadi pantry aja gitu boleh? Kalau nggak ada kompor nggak apa-apa. Oh, oke. Ya, sepanjang dia ada kompor dia adalah dapur. Dapur. Ya, jadi kalau nggak ada kompornya boleh-boleh saja. Nah kemudian ada Juragan Yuniawan Mohtar bertanya pada video tanya jawab 038 yang bikin banyak rezeki dan yang datangkan sial. Bahkan saya menempatkan patung kilin di depan pintu teras lantai 2 rumah saya. Tetapi patung jantan di sebelah kanan pintu dan posisi patung betina di sebelah kiri pintu. Dia memposisikannya terbalik nih Juragan. Ya. Ya, kalau dilihat dari dalam rumah, apakah posisinya perlu ditukar? Yang sebenarnya ya harus ditukar. Apalagi kalau tanpa sengaja yang namanya patung itu bisa mengisi gitu loh Juragan. Bisa ada isinya patung-patung semacam itu ya. Jadi kalau bisa ditukar dan minta seorang yang paham untuk memperbaiki posisinya. Tapi kalau yakin itu tidak ada isinya, ya tidak ada masalah ya.
Oke, juragan, selesai saya membahas semua pertanyaan dari YouTube FSA. Sekarang giliran saya, Pak Kak. Oh iya dong. Baik, saya mulai dengan Nathan, Pak Kak. Nathan, Ya, Nancy Alpha, Tenggu Hotel Alpha Nancy. laki-laki. Laki-laki. Iya. Tanggal lahirnya tanggal 4 Tanggal 4 bulan Mei, bulan 5, bulan 5 1998. tahun 98 ya. Jamnya 5:03 dini hari. 5:03. Ya, 05:03 ya. Oke. Oke, pertanyaannya, semuanya rezeki, bidang usaha yang cocok, jodoh dan juga kesehatan serta peruntungan tahun 2023 mendatang, Pak Kak. Kalau rezeki ya boleh dibilang jelek enggak, dibilang hebat sekali enggak. Tetapi ini bukannya satu parameter kalau kita berbicara feng shui. Sebab kalau kita bicara nasib, ini kan adalah sesuatu yang bisa berubah sesuai dengan upaya kita dong ya. Betul. Nah, kalau upaya kita benar, tentu kita akan mencapai maksimalisasi daripada keberuntungan itu sendiri. Nah, apa sih maksimalisasinya? Apa yang harus diupayakan untuk memaksimalisasinya? Dalam komposisi yin yang 5 unsur kelahirannya juga Nathan, yang kekurangan itu adalah ambisi. Jadi kalau ambisinya dia bisa genjot, selesai, naik tuh ambisi gitu ya. Nah, bagaimana meningkatkan ambisi? Memang yang terbaik kita harus mengatur posisi rumah, kedudukan rumah yang benar dengan penataan yang benar, dan ditambahkan unsur logam untuk meningkatkan ambisi tersebut. Nah, tetapi secara garis besar seperti selalu kita bilang kan, Anda pakai aja deh baju warna putih untuk gampangnya ya, daripada nanti menghitung itu kan lebih sulit gitu ya. Jadi memakai baju warna putih walaupun lambat ya mudah-mudahan akan terwujudkan juga dengan misalnya melakukan tekad yang kuat untuk meningkatkan ambisi tersebut. Nah, kalau kemudian warnanya putih, Pak Kang ya. betul. Nah, kemudian ditanyakan bagaimana keberuntungan di tahun depan? Kalau itu gampang jawabannya. Sekarang sudah bisa pre-order bukunya di Radio Sonora FM. Silahkan. Benar. Ya, jadi silahkan didaftarkan. Pre-order ya. Betul ya. Nanti di sana ada tuh. Karena apa? Karena buku kita bukannya spesial bilang, ini kan Nathan nih sionya macan nih. Bukan bilang macan bagus apa jelek. Karena macan walaupun misalnya di tahun depan diramalkan bagus, nggak semua macan bagus. Nah, macan usia berapa, tanggal berapa, dan apa yang harus dilakukan, semua tersedia di buku itu ya, ada penjelasannya. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan egois cuma baca, pokoknya gue mau baca macan aja deh, selesai. Kalau untuk bidang usaha yang cocok, Pak Kang? Oh, bidang bisnis yang cocok yang berunsur air dominan. Air dominan. Ya. Lalu kesehatan ada yang perlu diwaspadai? Yang penting jangan terlalu banyak makan daging, jangan keluyuran malam berangin-anginan, dan jaga sendi tulang ya. Iya. Dia masih muda udah rematik ya, Pak Kang ya? Mungkin sekarang enggak ya, tapi kalau itu nggak dijaga itu bakat. Bakat rematiknya. Betul. Oke. Ya, jangan banyak makan daging, kemudian keluar malam, bidang usahanya yang berunsur air. Oke, semoga menjawab. Untuk Nathan, saya teruskan dengan Priscilla, Pak Kang. Wanita. Papa Romeo India, Sierra Kilo India, London Alpha. Oh, Londonnya 2 kali. Londonnya 2. Oke. Priscilla tanggal 18. Tanggal 18. Bulan 10, Oktober 10 itu ya. Oke. Ya. Tahun 94. Tahun 94. Jamnya jam 20. Jam 20. Betul ya. Bidang usaha, jodoh dan kesehatan, Pak Kang. Kalau pertanyaan masalah jodoh, saya mau lempar lagi ya, supaya Priscilla juga jangan segan ya, jangan malas. Kalau malas untuk mencari
informasi, nanti ketemu pasangan yang males juga lagi. Oke. Ya, jadi kan kita sudah ada tuh ramalan jodoh ya di YouTube channel FSE ya, dikunjungi ya, bagaimana Priscilla ya yang bersio anjing punya peluang gitu. Mestinya sih lagi bagus-bagusnya gitu ya. Oh, itu tahun depan ya, Pak? Ya tahun ini bagus, sampai tahun depan juga bagus. Jadi seksamai deh ya. Nah, kemudian apalagi yang ditanyakan? Bidang usaha, Pak, kan? Bidang usaha yaitu yang berunsur tanah dominan, campuran tanah air atau tanah api ya. Nah, yang penting Priscilla itu jangan terlalu bawa perasaan dan jangan keras kepala ya. Nah, keras kepala. betul ya. Ini pun menjadi hambatan bukan saja untuk jodoh, tetapi juga untuk bisnis gitu. Dan orangnya kalau dibai-baiin, duitnya habis dah, keluar moncol gitu ya. Nah, ini juga harus waspada ya. Jadi Dimanfaatkan loh, Pak, kan? bisa ya. Oke. Nah, memang sih Priscilla itu hokinya luar biasa besar Ya. ya. Tetapi kalau nanti nggak keudak gimana kalau seenaknya keluar duit? Kan sayang juga ya. Nah, oleh sebab itu pakailah baju warna merah sesering mungkin agar semangatnya dapat dipelihara. Kemudian warna kuning dan coklat tolong dikurangi. Kuning dan coklat dikurangi. Baik. Baik. Oh, sebelum jeda, Pak, terakhir kesehatan ada perlu diwaspadai, Pak, untuk Priscilla. Mau jaga jantung, tensi darah gitu ya, dan juga tolong minum yang cukup karena kecenderungan kena gangguan ginjal itu terbuka, walaupun sekarang kan masih muda ya. Jangan juga sampai nanti ada gangguan kepada pendengarannya pula. Oke, baik, Pak. Kita jeda sebentar, Pak, kan? Oke. Baik, sahabat Sonora, kita jeda sebentar. Pertanyaan Anda akan kami bacakan kembali di sesi yang terakhir sesaat lagi. Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music dan juga Sonora Network. Masih bersama saya Daniel Wibowo di Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Hongkian. Selamat malam, Pak Kang. Selamat malam lagi, kita lanjutkan. juga Daniel. Yes, ini ada Louis, Pak Kang. Louis. Ya. Waduh, ternyata baru lahir. London Oscar Ultra India Sierra. Oke. Ini pria, lahirnya tanggal 10, Tanggal 10 bulan 5, bulan 5. tahun 2022. Serem ya, baru beberapa bulan sudah bisa ngetik. Kemajuan zaman. Selamat malam. Ini Bu Siska ibunya ya, selamat malam Bu Siska. Jamnya jam 8 lebih 12 menit pagi, Pak. Jam 8 lewat 12 menit pagi. Oke. Masa depannya bahkan kesehatan, handicap, gitu ya, serta pendidikan yang sesuai. Oke. Kalau buat hoki ya tentu harus dirancang dengan baik toh. Sekarang Louis juga masih kecil ya. Jadi masih banyak kesempatan untuk kita mengaturnya. Yang penting nomor satu adalah menjaga kesehatannya terlebih dahulu. Ya, Louis ya berdasarkan komposisi elemennya dikhawatirkan akan gemar sekali memakan makanan yang asin-asin. Ya. Walaupun bukan berarti sebagai pria dia tidak suka yang agak asam ya. Asam pun dia masih sedikit suka. Tapi asinnya luar biasa. Dan ini walaupun jantung bawaan lahirnya baik, tapi lama-kelamaan kan akan terganggu pula ya oleh deraan asin tadi ya toh. Karena asinnya ini luar biasa ya dan tidak terkontrol oleh lambungnya, tanahnya juga kurang bagus sehingga lambungnya tidak bekerja dengan baik pula. Jadi harus dijaga ya. Dan jangan sampai pula perutnya sering kembung ya, mesti dijaga benar nih ya.
sekarang ini usianya kan sudah berapa? Udah beberapa bulan toh? Ya, betul. Jadi sering kembung dan khawatir gampang panasnya tinggi. Oke. Ya, ini tentu saja perlu dijaga ya. Kemudian ya untuk selanjutnya juga kita harus menjaga kesehatan kakinya, Ya. tulang-tulangnya, sendinya, ya. Kemudian dia juga senang sekali makan daging, ya harus dikontrol dengan baik. Dan dia juga gampang kena gangguan pada paru dan pernapasan, juga pada gampang masuk angin gitu ya. Ini yang harus. Tapi biasa sama Nathan tadi ya Pak Kang ya? Gampang masuk angin, sendi-sendi. Ya, tapi ini kelihatannya lebih daripada Nathan. Oh, oke. Baik. Ya, jadi juga harus dikurangi Ya. ya. Jadi kalau bisa daging itu namanya B2 itu dihindari benar karena dia juga rasanya asin gitu ya. Orang tua mungkin nggak sadar kalau daging yang satu itu asinnya bukan main gitu. Waduh. Pembawaan daripada daging ya. Oke. Nah, Jadi kecil dibiasakan makan sayur gitu ya? Ya, tapi ya kalau daging itu misalnya ayam, ikan itu nggak bermasalah gitu ya. Tapi memang kesukaan akan itu agak kurang, dia lebih akan memilih kepada yang dia suka gitu ya. Ya, ya. Mm-mm. Baik. Nah kemudian Ada lagi untuk Louis? Saya lanjutkan. kemudian dia cocok untuk ke bidang teknik informatika, teknik kimia ya, apoteker, kemudian ke metalurgi, teknik mesin, teknik industri ya. Itu yang bidang-bidang yang paling cocok untuk masa Sebenarnya depannya. cuma besi ya Pak? Kenapa? Besi ya? Metal ya. Kalau metal itu kan semua logam toh. Unsur Ya, logam berarti ya? unsur logam. Jadi bisa besi, bisa aluminium ya. Dan apalagi mengingatkan kandungan kita punya nikel luar biasa. Ya, kalau bisa menguasai bidang yang satu ini, berarti masa depan kan sudah terbuka cerah ya. Ya. Oke, begitu ya Bu Siska ya. Semoga Louis sehat selalu ke depannya. Saya teruskan dengan Agus Pak. Agus Ya, Alpha Golf Ultra Sierra. ya, Tanggal 9 tanggal 9 bulan 8 bulan 8 tahun 83. tahun 83. Jamnya 20.15. Arah rumah Pak Kang yang cocok, kemudian usahanya dan handicapnya seperti apa? Posisi rumah yang cocok ke barat daya atau ke timur laut cocok. Kemudian dia lebih punya kemampuan untuk bekerja, tapi untuk berbisnisnya agak lemah ya. Oke. Nah untuk itu Oh maaf Pak, disebutkan ini rumahnya menghadap selatan atau tenggara gitu Pak. Cocok nggak? kalau menghadap tenggara, oke, masih cocok. Tapi kalau menghadap selatan berbeda ya. Nah, jadi orang berpikir pokoknya kalau timur agak ke selatan itu tenggara atau ke selatan gitu ya. Jadi harus diukur gitu ya. Kalau tenggara itu 112,5 derajat ya sampai 157,5. Ya. Nah, selatan 157,5 sampai 202,5 ya. Jadi harus dipastikan yang mana yang benar. Ya, ya. Kalau menghadapnya ke tenggara oke, tapi kalau menghadapnya ke selatan tentu lambat sekali kemajuannya gitu ya. Nah, untuk memperlancar rezekinya tentu Agus harus memberanikan diri untuk membuang kebiasaannya gampang tersinggung dan keras kepalanya. Oke. Bidang bisnisnya yang berunsur logam dominan atau campuran api logam atau api dominan. Baiklah. Usaha yang cocok sudah, handicap arah rumah juga sudah. Baik, Mas, di menit ke 00 Pak Kang, terima kasih kebersamaan kita malam hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, sampai minggu depan Juragan. Sukses selalu dan selamat malam. Selamat